Selama ini ditutupi, Teh Ninih akhirnya bongkar respon anaknya saat A'agim ingin berpoligami. Perahara rumah tangga A'agim dan Teh Ninih kembali memasuki babak baru. Kini untuk ketiga kalinya, A'agim menolak cerai sang istri pertama Teh Ninih. Sebelumnya keduanya sudah pernah 2 kali memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama, lalu kembali berujung rujuk. Ketidakharmonisan di antara keduanya disebut mulai muncul setelah A'agim memutuskan untuk berpoligami. Teh Ninih pun membongkar respon anak-anaknya saat tahu sang ayah ingin berpoligami. Seperti kita tahu, di tahun 2011 lalu keduanya pernah berpisah lantaran Teh Ninih disebut tak rela dimadu. Namun setahun berselang tepatnya pada tahun 2012, Teh Ninih diketahui kembali rujuk dengan A'agim. Keduanya menjalankan pernikahan di kediaman keluarga Teh Ninih di kawasan Sariwangi, Bandung, 13 Maret. Teh Ninih pun otomatis menjadi istri kedua A'agim. Kepada Nova.id, Teh Ninih pun menceritakan proses rujuknya dengan sang suami, termasuk apa yang membuat ibu 7 orang anak ini menerima A'agim kembali. Jangankan orang lain, saya juga rasanya seperti mimpi, ujar Teh Ninih, menuturkan alasannya kembali ke pangkuan A'agim. Saya juga tidak bisa menggambarkan kok secepat ini. Mungkin ini yang namanya rahasia Allah. Sudah jodoh, rezeki mati, dan hidup benar-benar ada yang tahu. Insya Allah pernikahan ini untuk kebaikan. Ia juga menceritakan yang dilakukan A'agim untuk bisa kembali padanya. Ya, sebagaimana layaknya sajalah. Kalau komunikasi soal anak-anak kan selama ini biasa saja, tetap terjalin tali silaturahimnya. Nah, satu hari AA bicara ingin kembali. Hal ini juga menjadi pelajaran dan hikmah bagi saya untuk menahan ego, emosi. Yang lalu biarlah berlalu. Lalu saya melakukan sholat istikharah dulu selama 40 hari. Jawabannya alhamdulillah segala sesuatunya dilancarkan. Teh Ninih juga menceritakan respon buah hatinya saat tahu ayah ibunya akan kembali rujuk dengan menjalani poligami. Tak disangka anak-anak Teh Ninih justru memberi lampu hijau. Saya coba bicara sama anak-anak, juga bicara sama mereka. Anak-anak sih senang dan setuju saja. Katanya biar kami semua kumpul lagi seperti dulu. Insya Allah kami masih saling mencintai. Yang membuat rasa saling cinta dan sayang kan datangnya dari Allah. Yang mempersatukan hati dan yang memutuskan juga Allah. Kami ambil hikmahnya untuk kedepannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hal ini jugalah yang diungkap oleh Dudung Abdul Ghani bin Muhammad Muksin, adik kandung Teh Rini. Alhamdulillah harapannya baik. Keputusan ini bisa diterima baik oleh keluarga. Tugas Dudung di Pengadilan Agama 3 Raksa, Kompleks Pemda, Kabupaten Tangerang, Jalan Masjid Agung nomor 1, Tangerang, Kamis 26 siang. Keputusan A'agim untuk kembali memperistri Teh Ninih tak cuma mendapatkan dukungan dari keluarga, melainkan dari anak-anaknya. Menurut Dudung, ke-7 anak A'agim lah yang mendorong sang ayah untuk kembali menikahkan mantan istrinya. Proses ini melibatkan anak-anak juga. Apapun yang terjadi, anak-anak tahu dan mendoakan. Anak-anak berbahagia dengan keputusan ini, ucap Dudung. Memperistri 2 wanita sekaligus, kata Dudung, merupakan jalan yang sudah digariskan Tuhan untuk kiai bernama asli Yan Gimnastiar itu. A'agim kan bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Secara hukum negara selesai. Ini menjadi pertolongan dari Allah. Semua disiapkan dari Allah. Sangat puas dengan keputusan hakim, pungkas adik kandung Teh Rini itu. Muhammad Gaza, anak A'agim dan Teh Ninih, kembali angkat bicara. Masih lewat status Facebook, Gaza mengaku sudah salah karena mengumbar aib keluarganya. Namun ia juga tidak bisa diam saat melihat ibunya diperlakukan tidak adil oleh A'agim. Pengakuan Gaza ini seolah semakin membuka takbir di balik gugatan talak dari A'agim ke Teh Ninih yang tak kunjung selesai. Status Gaza itu diunggah ulang oleh akun Instagram @ma_impoh. Nampaknya Gaza sadar betul akan dampak yang dibuat setelah ia menulis status Facebook sebelumnya, di mana ia memperingati 1 tahun Teh Ninih ditalak oleh A'agim.
Makanya Gaza kemudian meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat. Apakah Anda pikir saya senang dengan kondisi seperti ini? Apakah Anda pikir saya bahagia ketika ayah saya dihujat sana sini? Apakah Anda pikir saya tidak mempertimbangkan efek dari tulisan saya? Apakah Anda pikir saya tidak melakukan apapun selain mengumbar aib? Saya tidak akan melakukan pembenaran terhadap apa yang saya lakukan. Ya, cara yang saya lakukan ini salah. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kehebohan ini. Saya minta maaf kepada pihak manapun yang merasa dirugikan. Namun Gaza mengaku ia tidak bisa tinggal diam dengan ketidakadilan yang diperbuat ayahnya sendiri. Ia membeberkan sudah banyak cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Jika bicara baik-baik sudah, diskusi sudah, debat sudah, bicara dalil sudah, bicara qaul ulama sudah, meminta nasihat kepada ulama sudah, meminta ulama untuk menasihati sudah, meminta bantuan kerabat sudah, meminta bantuan orang yang dihormati sudah, menyiapkan pengacara sudah, dan berbagai hal lainnya. Anda pikir saya layak diam ketika ibu saya diperlakukan demikian? Lalu saya membiarkan ayah saya begitu saja? Ternyata ketidakadilan juga dirasakan oleh Gaza yang dianggap durhaka dan ilmunya belum sampai. Bahkan Gaza menerima jika memang akibat dari perbuatannya ini dosa ayahnya akan berbalik kepada dirinya. Anda tahu apa hasilnya? Saya dicap sombong dan durhaka. Ibu saya semakin dibully, dibilang gak punya iman lah, gak bisa ngurus anak lah, dan masih banyak lagi. Dan bagi ulama yang menasihati, dianggap sombong, tidak mengerti ilmu tauhid, ilmunya belum sampai. Terus saya harus diam. Kemudian Anda berbicara kepada saya tentang dosa jariyah. Justru bagus dong. Semua dosa yang ayah saya lakukan kepada ibu saya, sekarang saya yang menanggungnya. Kurang berbakti apa saya? Begitu kan? Maaf, barangkali suara Anda lebih didengar oleh ayah saya ketimbang suara saya, juga para ulama yang dianggap ilmunya belum sampai.